Pemirsa, meluasnya wabah malaria di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menyebabkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan status kejadian luar biasa terhitung sejak Rabu 12 September lalu. Hampir sepekan pasca penetapan status KLB malaria, bagaimana perkembangan penanganan para pengungsi yang positif terkena malaria? Saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Khalid. Assalamualaikum Pak Fauzan, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fauzan, sudah 1 minggu ditetapkan ini statusnya KLB. Situasi terkini di sana seperti apa Pak terkait masyarakat yang terjangkit malaria? Ya, sekarang kalau dari sisi jumlahnya sudah meningkat menjadi 137. Baik. 137 orang, dan kita bersama pihak-pihak terkait terus berusaha untuk melakukan pengobatan di samping preventif bagi masyarakat yang belum kena. Saat sekarang ya kami sudah mengidentifikasi akan mengambil darah 18.000 penduduk yang tinggal di puluhan dusun yang kena malaria. Kami sudah membuat 18 tim. Satu tim itu 6 sampai 7 orang yang turun ke lapangan 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam, untuk melakukan pengambilan darah. Ini sebagai bentuk antisipasi kami. Di samping itu juga kelambu, ya. Kelambu yang kami butuhkan itu 10.000. Sekarang yang sudah tersedia baru 2.500. Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan supaya kelambu ini ditambah. Memang problemnya adalah kelambu yang memiliki insektisida itu harus impor. Itulah sebabnya kami minta ke Kementerian Kesehatan supaya kelambu yang ada sebagai cadangan provinsi lain itu diambil untuk kita pakai ya di Kabupaten Lombok Barat ini. Kemudian Pak Fauzan, apa respon dari Kementerian Kesehatan pada saat Anda mengusulkan bahwa kelambu dari daerah lain yang bisa segera dialokasikan untuk Lombok Barat? Alhamdulillah sudah direspon, dan pihak Kementerian Kesehatan itu alhamdulillah ya sangat cepat ya, menanggapi kami. Setelah kami menetapkan KLB, alhamdulillah semua pihak itu ikut aktif ya. Pemerintah provinsi, Kementerian Kesehatan, termasuk dari beberapa lembaga NGO, dan bahkan kami secara langsung, secara teknis, itu dibantu oleh Balai Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Dan mereka ikut membantu kami terjun ke lapangan. Oke Pak, secara medis obat-obatan yang tersedia di sana sudah cukupkah untuk pencegahan dan juga pengobatan? Kalau obat-obatan cukup. Yang masih kurang adalah kelambu, kemudian juga lotion, ya, dan obat-obat sebagai bentuk preventif yang kita tempatkan di beberapa titik. Oke, lotion anti nyamuk. Pak, persentase pasien yang terkena malaria ini usianya berapa saja Pak? Adakah yang paling banyak anak-anak atau justru lansia atau seperti apa Pak? Jadi gini, yang kena malaria, 1 itu ibu hamil, 2 bayi, 1 balita. Sisanya adalah di atas 5 tahun. Silahkan Pak, dilanjutkan. Ya, jadi ada 1 perempuan hamil, 2 bayi, dan 1 balita. Ya, sisanya rata-rata anak-anak berumur di atas 10 tahun sampai dewasa. Oke, nah dari tadi angka yang Pak Fauzan sebutkan terakhir bahwa yang terjangkit malaria adalah 137 warga. Ini benar ya Pak, confirm ya? Betul. Nah, betul, dari 137 yang terjangkit malaria, ada berapa orang yang memang saat ini masih tinggal di pengungsian Pak? Itu yang rawat inap, itu 6. Kita sesuaikan dengan kondisinya. Ini artinya di luar yang rawat inap, yang 6 ini masih bisa rawat jalan. Dan sangat ada perkembangan yang berarti terhadap kesehatan mereka. Dari angka tersebut, berapa banyak yang masih berstatus sebagai pengungsi? Mereka yang memang masih rawat jalan? Semuanya pengungsi. Semuanya pengungsi ya Pak ya? Betul. Baik.
Baik Pak, lalu kemarin juga kita sudah mengkonfirmasi begitu ya Pak, banyak sekali titik-titik yang akhirnya diberikan pembunuh anti jentik nyamuk begitu. Itu ada berapa titik Pak di pengungsian di Lombok Barat? Itu di masing-masing dusun yang kena, itu hampir rata-rata 5 titik. Alhamdulillah kami juga dibantu oleh rekan-rekan Polri, ya, rekan-rekan TNI yang melakukan pogging. Walaupun pogging ini sebenarnya kan tidak terlalu tepat terkait dengan nyamuk malaria, tetapi bagaimanapun itu ikut membantu. Oke, Pak. Tapi selain penyakit malaria, ini ancaman penyakit apa lagi yang sebetulnya mengintai para saudara-saudara kita yang menjadi pengungsi di Lombok? Sebenarnya ada juga demam berdarah ditemukan 2. Tetapi ini masih di bawah kasus tahun lalu. Jadi biasa kita anggap, ya, tetapi sudah ada juga yang kena demam berdarah 2 orang. Oke. Distribusi Dan ini kan bantuan Pak selama ini seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Karena kan sekarang sudah masif ada lagi. Ya, distribusi bantuan yang hadir bukan hanya berupa dana, tapi juga tadi kan ada yang mengirim kelambu, ada yang mengirim lotion nyamuk. Sebenarnya kan kelambu ini yang sangat kita butuhkan, kelambu yang terinsektisida. Jadi kalau ada nyamuk yang hinggap di kelambu itu langsung mati. Ya, tetapi ini memang kelambu jenis ini harus diimpor dari luar. Jadi harus diimpor dari luar begitu ya kelambunya. Ya, tertentu. Kalau dari 2.500 yang sudah kita punya, itu yang terinsektisida itu 1.500, 1.000-nya itu kelambu biasa. Tetapi bagaimanapun kelambu biasa juga sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Oke, tapi tentunya kelambu yang begitu nyamuk hinggap itu bisa langsung mati, itu yang Bapak sasar kan ya Pak ya, untuk segera didatangkan ke Lombok Barat. Baik. Pak Itu Fauzan. yang kita minta ke Kementerian Kesehatan supaya cadangan-cadangan di provinsi lain itu bisa dioper ke Lombok. Baik, oke. Pak Fauzan, terima kasih Bupati Lombok Utara sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali bertugas. Salam Pak untuk saudara-saudara kita di Lombok semua. Semoga cepat sembuh. Ya, pemirsa, berdasarkan data WHO, lebih dari 200 juta manusia terinfeksi malaria setiap tahunnya. Penyakit ini menjadi penyebab kematian lebih dari 1,5 juta manusia pada 2016 dengan korban mayoritas anak-anak di bawah 5 tahun. Mengapa malaria menjadi salah satu penyakit yang harus sangat kita waspadai? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dokter penyakit tropik dan infeksi Adityo Susilo. Selamat siang, Dokter Adityo. Selamat siang, Mbak. Baik, Dok, gejala orang terkena malaria terlihat jelas dari luar ini apa, Dok? Ya, jadi malaria ini cukup khas dari pola demamnya. Jadi demamnya itu muncul mendadak yang sebelumnya didahului dengan menggigil. Jadi gejalanya menggigil, kemudian diikuti dengan demam tinggi, dan setelahnya pasien mengalami penurunan demam yang disertai dengan keringat yang banyak sekali. Jadi ini dikenal sebagai trias malaria, yaitu menggigil, demam tinggi, dan banyak berkeringat. Baik, mungkin sekedar untuk mengingatkan kembali ya bahwa untuk membedakan nih antara gejala DBD dengan malaria, boleh disebutkan lagi Dok kalau DBD itu seperti apa sehingga kita benar-benar paham perbedaannya? Ya, jadi memang untuk penyakit infeksi seperti ini dia sama-sama muncul demamnya mendadak gitu Mbak. Tapi bedanya kalau demam berdarah itu penyebabnya virus. Jadi demamnya itu sangat menonjol dan cenderungnya demam berdarah itu demamnya menetap. Jadi tidak turun ya, tidak berkeringat. Jadi menetap dalam 3 hari, 4 hari pertama dan itu tinggi sekali. Dan kemudian setelah dia masuk di fase kritis, hari ke-4, hari ke-5, baru demamnya mulai agak membaik. Sementara kalau malaria itu pola demamnya tadi saya sampaikan ada ciri khasnya yang dibilang sebagai trias malaria. Yaitu demam muncul mendadak, langsung tinggi, yang sebelumnya didahului dengan menggigil, dan setelahnya demam diikuti dengan banyak berkeringat. Jadi ini siklus yang cukup khas untuk demam karena malaria. Oke, baik Dok. Yang paling umum kita ketahui untuk mencegah malaria itu adalah dengan mengkonsumsi pil kina. Nah, konsumsinya itu harus berapa lama, lalu berapa banyak, seperti apa Dok mekanismenya? Jadi sebetulnya mekanisme pencegahan yang paling efektif sekarang ini adalah pencegahan gigitan. Jadi tetap anjurannya adalah pencegahan gigitan. Jadi kalau tadi kita dengar dari Pak Bupati bahwa berusaha untuk menyebarkan kelambu dengan insecticide, itu saya kira
usaha pencegahan malaria, usaha pencegahan gigitan yang